Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Asep Holid, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500122220. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang kelas 12 dengan materi tahapan hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Semangat pagi. Oke, sangat bersemangat. Nah, sebelum mulai kita pantun dulu ya guys. Nonton MU pas malam Jumat. Banyak-banyakin berdoa aja supaya nggak kalah. Kalau mau selamat dunia akhirat, perbanyaklah amal dan beribadah. Oke. Nah, kita cek dulu kesiapan belajarnya ya. Apakah ada yang berpotensi bakal ngantuk hari ini? Semoga tidak. Oh ya, tidak ya. Tuh. Harus dipantau dengan metode burung hantu nih, tau nggak caranya? Ini. Burung hantu. Dasi dipakai semuanya? Oke, bagus. Cek kesiapan belajar. Oke, kalau gitu tolong kita pimpin doa dulu ya. Semoga pelajaran kita kali ini bisa menghujam ke dalam dasar hati kita, nambah beriman, nambah bertakwa. Oke, silakan tolong dipimpin oleh King Rangga. Belum berdoa, marilah kita beristighfar 3 kali. Amin. Nah, kita cek dulu presensi ya. Kita cek satu-satu nih, guys. Sebelas. Oke. Ini apa, guys? Akhdan Muhammad Faqih, Asfar Rashad Habib Umar, Azka Aidan, Bagaskara, Elmo, Gelvano, Hadid, izin, siap. Hamizan Ryan, Ilhamni Rusdi. Oke. Ilyas? Mantap. Fahri Mubarok. Mahir Sabiq. Muhammad Fadlan? Izin ya. Oke. Muhammad Naufal Azriel. Naufal Dafa. Siap. Rangga Ilham. Ryan Muhammad Sukmawan. Saladin Hamzah. Sakti. Semoga cepat sembuh ya Saladin. Amin. Sultan Ahmad Fakhri. Izin juga. Husain Abdurrahman Marwan. Oke. Nah guys, kita tingkatkan dulu semangat nasionalisme kita ya dengan bernyanyi bersama nih.
Ngapain ini? Halo Bandung, ibu kota Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa denganmu. sekarang telah menjadi lautan hati, mari pun debut kembali. Sekali lagi. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Cukuplah, cukup. Nah, menanyakan perasaan nih. Gimana motivasi di hari Senin pagi yang sangat cerah ini? Bakar ya, mantap. Rangga, gimana perasaannya hari ini? Sangat senang sekali. Mantap, bagus. Slogan Elmo, bagaimana perasaan Elmo hari ini? Penuh semangat, oke. Habib, semangat sekali. Dari 1 sampai 100 berapa semangatnya? 100, mantap ya. Arkan Kun terakhir, gimana semangatnya? Semangat. Sangat bersemangat, oke ya. Ulang dulu kalian semua. Mantap. Senang kau kembali. Nah, kita pembiasaan ngaji guys ya. Nanti teknisnya Ustaz baca sekali, kalian diikuti sekali. Langsung aja, siap gas? Oke. Ini relate nih sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentang akhir zaman, kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل
Di dalam surat ini Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila dunia ini diguncang dengan guncangan yang seguncang-guncangnya. Dan bumi mengeluarkan seluruh isi kandungannya. Apa aja coba dalam dunia ini, dalam bumi yang ada? Gunung-gunung. Lautan, benar? Apa? Lahar panas. Banyak ya, semuanya itu akan dikeluarkannya, dimuntahkan oleh bumi. Itulah konsep kiamat dalam Islam. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia yang pada waktu itu kaget, panik ya, dan dia merasa sangat ini nggak tahu nih apa nih gitu. Malaha bertanya-tanya, ini kenapa ya? Kenapa ya? Dan panik semuanya ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan pada hari itulah setelah kiamat mereka akan benar-benar dikasih tahu informasinya gitu. Apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dunia ini memang senantiasa ya dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita hidup ini bukan cuma untuk hidup, tapi ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini tuh. Kemudian kesepakatan kelas dulu ya. Kita bikin kontrak belajar selama 90 menit ke depan. Ketika mau keluar nanti harus izin dulu, siap? Ya. Kemudian tidak menggunakan tablet, karena nggak ada ya, nggak dibawa. Oke, bagus. Fokus dan semangat belajar, maka cek lagi belajarnya nih. Mana semangatnya? Nah, pertanyaan pemantik nih guys. Tahukah kamu bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya? Tahu? Tahu. Nah. Dan tahukah kamu setelah kematian nanti sebenarnya manusia hanya baru saja menyelesaikan 3 dari 10 proses menuju akhir kehidupan yang sebenarnya. Apa aja tuh 8 proses lainnya? 7 ya sebenarnya. Ya, dari jauh lah. Apa aja kira-kira tahapan-tahapan selanjutnya setelah mati? Alam barzah, benar. Alam kebangkitan, mantap. Padang mahsyar, syafaat, mizan, hisab. Wah, mantap ya, udah pinter-pinter ternyata ya. Oke. Nah, tujuan belajarnya adalah 1, menjelaskan hikmah beriman pada hari akhir. Karena kalau tahapan-tahapannya aja itu mah buat pelajaran SD SMP ya. Kalau SMA itu harus bisa berpikir kritis, bisa mendapatkan hikmah dari setiap kejadian. Jadi misalkan ada peristiwa satu nih, bukan ditanya kapan itu terjadi, bukan, tapi mengapa hal itu harus terjadi dan apa hikmahnya gitu guys. Kalau pelajaran SMA. 2, menjelaskan tahapan-tahapan pasca hari akhir nanti ya. Seperti yang tadi sudah kalian sebutkan sebagian. 3, meningkatkan kualitas iman dan takwa. Inilah yang paling penting guys. Di Quran banyak kan ayat tentang Bani Israel, betul? Bahkan ada suratnya, surat Al-Isra atau dulunya Bani Israel. Itu bukan untuk orang Yahudi sebenarnya. Tapi untuk orang Islam supaya kita nggak akan seperti orang Yahudi itu gitu. Orang Yahudi mungkin nggak akan baca Al-Quran ya. Karena sejatinya itu untuk orang Islam. Supaya kita nggak seperti mereka gitu. Kayak gitu guys. Nah, nyimak gambar nih guys. Ini tuh Ustadz bikin prompt di itu ya, di AI. Coba gambarkan kondisi orang yang terakhir hidup di dunia ini. H-1 menit sebelum kiamat. Nah, si bapak inilah yang muncul akhirnya guys. Nah, ini kira-kira apa nih? Perasaannya kira-kira gimana si bapak itu ketika mengetahui bahwa dia terakhir hidup di dunia ini? Hah? Bingung, bener? Sepian, cemas, hampa,
Diliputi rasa takut ya. Dan ini gambar di sebelahnya apa nih kira-kira? Dunia setelah, mungkin ini H plus semenit setelah terjadinya kiamat ya. Teng gitu kan. Gunung-gunung berhamburan, manusia berterbangan saking luar biasa. Ini berarti tekanannya berapa nih kalau dalam fisika guys? Yang membuat gunung aja bagaikan anai-anai yang berterbangan. Berarti berapa tuh tekanan dorong dari bawahnya? Wah, asli kehancuran tuh ya. Karena bumi itu goyang dikit aja, gempa kecil kan kita suka serem ya. Biasanya langsung sholat tuh pada waktu itu. Ya diguncang dikit aja langsung itu. Padahal nggak ada gunung yang terbang gitu. Nah nanti mah ada gunung semua itu terbang kompak ya dalam waktu yang bersamaan serentak. Tuh guys. Nah, menyimak video. Persembahin. Tonton dulu dikit ya. Nih, meteor. Mari rainy meteor. Ini guys. Berharap hari kiamat. Nah itu gambarannya guys ya. Tentu saja aslinya mah lebih serem gitu. Lebih menyeramkan, lebih. Coba bayangkannya dalam surat Abasa itu Allah berfirman, Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sampai tahap pada orang-orang itu nggak peduli lagi, lupa sama anaknya siapa gitu. Pokoknya dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan penuh kebingungan, tanpa arah gitu, tanpa tahu nasib kedepannya kayak gimana. Itu suatu kepanikan yang belum pernah kita rasakan kan. Panik-paniknya kita waktu gempa pasti masih ingat tuh orang tua misalnya. Atau enggak juga ya, jangan-jangan. Enggak ya, tergantung gempanya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum itu? Sebelum lanjut? Sudah dipahami semua ya? Mantap. Oke. Nah ini guys, coba simak ya. Ini lagu ciptaan Ustaz nih. Melalui lagu ini saya mengajak
kita semua untuk merenung sejenak, melihat jauh ke depan, yaitu tentang tahapan-tahapan setelah kematian. Lagu ini saya beri judul Ajal. Siapkan semua, semuanya akan dipertanyakan dan tiada yang bisa kau sembunyikan. Di barzakh kan menunggu saatnya tiba, kan ada berbagai pertanyaan. Lewati semua, setitik amal pun kan diperhitungkan menuju mizan timbangan amal. Hanya ada dua tujuan, antara surga dan neraka. Nah itu guys. Tapi pesannya bisa sampai ya, insya Allah ya. Ternyata kita teh bukan cuma hidup di dunianya doang, ada gitu LPJ selanjutnya yang harus. Nah kita ice breaking dulu dikit supaya nggak sedih. Tadi kan habis itu ya kematian. Kita tebak-tebakan nih, siapa guys? Balotelli, benar. Tapi gimana cara ngilanginnya? Tapi bener lah, udah gak usah dilihat. Ini siapa nih? Leluhurnya King Messi? Bukan. Batistuta ya. Mantap, nomor 9 guys. Nih. Eric Cantona. Oh, pinter-pinter ya. IQ bawahnya luar biasa. Terakhir. Oke, izinnya. Yang viral pakai itu ya, pakai apa? Dia tadi nggak main saat itu, tapi viral karena ganteng gitu. King Dybala. Ini ya. Keren ya, viral. Keren. Lanjutlah. Nah,
Jadi santai menuju surga itu ada 3 karcis. Mau yang karcis yang mana pilih? VIP mah enak, VIP nih. VIP itu enak, guys. Jadi meninggal barzah, bangun langsung surga gitu. Tapi kalau misalkan kita masuknya kelas reguler, ini lebih repot. Karena akan menunggu lama hisab, lama mizan, ngantri ya. Bayangin dari semua makhluk, ya tapi manusia doang. Dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati gitu. Dikumpulin, satu-satu datang. Lama banget nungguinnya, guys. Itu reguler. Tapi akhirnya masuk surga juga langsung gitu. Setelah drama-drama banyak lah. Takut dan segala macam. Ada kelas ekonomi, ini jangan sampai kita nih. Ekonomi itu maksudnya kan, pernah naik kereta ekonomi? Gimana rasanya? Pegel, panas ya kadang-kadang. Bis ekonomi juga panas. Nah, kalau kelas ekonomi itu guys ke neraka dulu gitu. Tapi akhirnya ke surga. Ya. Mau? Enggak ya, karena di neraka itu guys walaupun sedetik sakitnya itu nggak akan bisa terlupakan. Jadi jangan sampai ya. Kita mudah-mudahan masuk ke kelas VIP. Amin. Atau seenggaknya kelas reguler. Tapi pengen VIP. Amin. Nah, ini kan udah sekelompoknya 4 orang. Ustaz minta kalian membuat sebuah poster. Kita bagi kelompok nih. Ini kelompok yang mau bahas hari kebangkitan ya. Nanti presentasi. Kelompok Yaumul Hisab. Ini kelompok Yaumul Mizan. Ini Yaumul Barzakh. Kelompok apa nih? Namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Siap. Ini kelompok apa nih? Yaumul Mizan. Oke, bagus karyanya. Masih dapat jawaban. Oh, dapat pertanyaan. Kelompok apa nih? Ngomongin Padang Mahsyar. Padang Mahsyar ya, Yaumul Mahsyar. Oke. Ini kelompok apa nih terakhir nih? Yaumul Hisab, real count, keren. Oke, semuanya sudah berkarya dengan sangat bagus ya. Kelompok yang membahas Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Padang Mahsyar. Nah, sekarang coba presentasikan. Nah, jadi arti dari Yaumul Ba'ats sendiri adalah hari kebangkitan, yaitu hari di mana Allah SWT membangkitkan semua manusia yang telah meninggal dari alam kubur. Oke, selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kelompok Yaumul Mahsyar. Karena habis dikumpulin itu kan bangkit. Bangkitnya itu di Yaumul Mahsyar. So, silakan. Jadi kita dikasih tahu supaya berbuat baik selama kita hidup dan bisa menjawab 4 pertanyaan yang ditanyakan di hari akhir. Hari hisab nanti setelah dikumpulkan di Padang Mahsyar, Allah akan menghitung amal-amal apa saja yang sudah dilakukan di bumi, yaitu dari amalan yang berupa kebaikan ataupun keburukan. Semoga dengan presentasi kita semua dari titik ini bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Amin. Semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Amin. Amin. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan jalur VIP. Amin. Dan ditempatkan di surga yang sebagus-bagusnya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya, sekian dari Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya dengan sungguh-sungguh. Di mana ini menjadi sebuah refleksi ya. Ya, betul. Semua masuk bisa bersembunyi di Padang Mahsyar, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak.
Hasilnya, Masya Allah, Madat. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. semuanya sudah paham terlihatnya ya. Let's go. Pencocokannya juga benar, uji pemahaman semuanya betul. Dan pertanyaan singkat juga sudah bisa dijawab dengan baik. Oke, dengan ini kalian semoga ya bukan hanya paham, tapi kalian menyadarinya sebagai hal untuk lebih beriman kepada Allah SWT, ya. Karena intinya, jadi apapun profesi kita di masa depan nanti, selama kita beriman ya, kita ujung-ujungnya pasti surga, guys. Tapi walaupun kalian jadi presiden, jadi wamen, jadi menteri pendidikan misalkan, jadi CEO perusahaan, jadi pemegang saham yang banyak, kalau misalnya kita tidak beriman kepada Allah, apalah daya ya, hanya percuma saja, hanya bisa menikmati kenikmatan di dunia, tapi di surga nanti bisa jadi masuknya ke ekonomi atau bahkan selamanya gitu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, pekan depan insya Allah ya kita akan ini materi ini kan sudah habis. Kita akan lanjut ke materi iman kepada qadha dan qadar. Ya, karena itu penting, sangat penting juga ya. Sangat penting sekali. Karena itu urusannya dengan seperti bab yang sebelumnya, sabar menghadapi musibah. Nah, agar kita sabar menghadapi musibah, salah satunya adalah beriman kepada qadha dan qadar. Ice breaking. Tolong King Rangga untuk menutup doa dengan doa. Silakan. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.